Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Tutulfa Amalia dengan NIM 24010760114, kelas 1C, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisik, tinggi dan berat badan, otak dan keterampilan motorik, dan juga perkembangan gizi pada masa kanak-kanak awal. Nah, yang pertama adalah perkembangan fisik, tinggi, dan berat badan. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Pertumbuhan fisik pada anak usia dini sangat pesat. Menurut data WHO, pada tahun pertama kehidupan, bayi dapat mengalami peningkatan berat badan hingga 3 kali lipat dari berat lahirnya. Selain itu, tinggi bayi dapat meningkat sekitar 25 cm pada tahun pertama. Setelah itu, laju pertumbuhan mulai melambat tetapi tetap signifikan, dengan pertumbuhan sekitar 5-7 cm per tahun pada masa kanak-kanak. Menurut Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, yaitu pada bagian otak. Yang kedua adalah otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, yaitu seperti otot rangka, otot inti, dan juga otot fleksor dan ekstensor. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi dan berat proporsi. Nah, fisik yang akan berkembang atau berubah ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Hal ini mencerminkan pola pertumbuhan yang sehat. Yang kedua adalah berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga adalah postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau endomorfik, ada yang kuat berotot atau mesomorfik, dan ada yang relatif kurus atau ektomorfik. Yang keempat adalah tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah, yaitu cephalocauda, atau perkembangan terjadi dari kepala ke kaki. Artinya kontrol motorik yang berkembang fisik dimulai dari bagian atas tubuh atau kepala dan berlanjut ke bagian bawah atau kaki. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis, seperti pada usia 3 tahun, rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya mencapai 100-110 cm dan beratnya sekitar 18-20 kg. Nah, yang berikutnya adalah perkembangan otak dan keterampilan motorik. Perkembangan otak sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional individu. Otak berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Pertumbuhan otak anak pada usia 5 tahun mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Otak merupakan sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak terdiri dari 100 miliar sel saraf atau neuron, dan setiap sel saraf tersebut rata-rata memiliki sekitar 3.000 koneksi atau hubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya. Sel ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel saraf yang satu ke sel yang lain. Otak sendiri terdiri dari atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah brainstem yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua adalah midbrain yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Yang ketiga adalah cerebrum yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan otak kiri dan kanan dan sebagai pengikat syaraf-syaraf yang berhubungan dengannya. Proses pertumbuhan otak menurut para ahli melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah produksi sel, yaitu bahwa sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8-16 minggu setelah masa konsepsi. Yang kedua adalah perpindahan sel, yaitu bahwa neuron-neuron itu berimigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang semestinya. Yang ketiga adalah elaborasi sel, yaitu terjadinya proses di mana akson atau jaringan syaraf panjang bodi sel dalam neuron dan dendrit jaringan saat
atau jaringan syaraf pendek body cell dalam neuron membentuk syaraf sinapsis atau ruang kecil di antara neuron-neuron di mana kegiatan syaraf terkomunikasikan antara sel yang satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah proses regulasi emosi pada otak. Pada anak-anak, terutama di masa awal perkembangan, kemampuan ini sangat penting karena mempengaruhi kesejahteraan emosi dan hubungan sosial mereka. Regulasi emosi sendiri meliputi kemampuan untuk mengenali emosi yang dirasakan, memahami penyebabnya, dan mengelola respon terhadap emosi tersebut. Ini mencakup baik mengatur emosi positif seperti meningkatkan rasa bahagia maupun negatif seperti mengurangi kemarahan atau kecemasan. Proses regulasi emosi ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pemantauan emosi. Anak-anak belajar untuk mengenali dan menyadari emosi yang mereka rasakan, seperti mengenali emosi sedih, marah, dan juga senang. Yang kedua adalah penilaian. Mereka mulai memahami apa yang memicu emosi tertentu dan mengapa reaksi mereka mungkin tidak sesuai dalam situasi tertentu. Contohnya yaitu ketika seorang anak merasa marah pada temannya saat mengambil mainannya, setelah berpikir dia itu menyadari bahwa berteriak tidak membantu dan malah membuat temannya sedih. Yang ketiga adalah pengubahan respon. Anak dapat mengubah atau mengalihkan perhatian mereka untuk mengelola emosi. Misalnya saat mereka merasa sedih, mereka dapat mencari dukungan dari orang dewasa seperti orang tua atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Berikutnya adalah keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan kemampuan fisik yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Pada periode anak-anak awal, yaitu dari usia 2 hingga usia 5 tahun, keterampilan motorik berkembang pesat dan berperan penting dalam pembelajaran dan interaksi sosial anak. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Yang pertama adalah keterampilan motorik kasar. Tugas perkembangan jasmani mencakup koordinasi gerakan seperti berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan, yang penting untuk keterampilan motorik kasar anak. Nah, pada usia 2-3 tahun, anak dapat melompat, menendang bola, dan menaiki tangga dengan bantuan. Mereka mulai menunjukkan minat dalam permainan yang melibatkan gerakan, seperti bermain bola atau berlari di taman. Pada usia 3 hingga 5 tahun, anak semakin terampil dalam berlari, melompat jauh, dan bermain permainan yang melibatkan gerakan. Pada tahap ini, mereka juga mulai belajar tentang aturan permainan dan bekerja sama dengan teman sebaya. Yang kedua adalah keterampilan motorik halus. Perkembangan motorik halus, anak berfokus pada koordinasi gerakan jari untuk memegang atau meletakkan objek yang penting untuk aktivitas sehari-hari dan pembelajaran. Pada usia 2 hingga 3 tahun, anak dapat menggambar garis dan lingkaran serta menyusun blok. Mereka mulai belajar tentang bentuk dan warna melalui aktivitas kreatif. Nah, pada usia 3 hingga 5 tahun, anak semakin mahir dalam menulis huruf sederhana dan menggunakan gunting. Keterampilan ini sangat penting untuk persiapan sekolah dasar. Yang berikutnya adalah perkembangan gizi. Perkembangan gizi pada anak dari lahir hingga usia 5 tahun adalah fase kritis untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Nutrisi yang baik sangat penting selama periode ini, karena anak-anak mengalami pertumbuhan cepat dan peningkatan kebutuhan kalori. Pada tahun pertama, berat badan bayi bisa meningkat 2 kali lipat dalam 6 bulan, sehingga asupan gizi yang tepat sangat penting. Nutrisi seperti asam lemak, omega 3, zat besi, dan minyak D mendukung perkembangan kognitif dan fungsi otak. Kekurangan nutrisi pada masa ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan dan masalah belajar di masa depan. Nah, anak-anak membutuhkan 3 jenis makronutrien, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yaitu sebagai sumber utama bagi anak-anak. Karbohidrat sendiri dapat ditemui di nasi, roti gandum, dan sayuran. Yang kedua adalah protein, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Nah, sumber protein ini termasuk dalam daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Yang ketiga adalah lemak. Lemak sehat diperlukan untuk perkembangan otak dan penyerapan vitamin. Lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi dan melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Lemak sendiri bisa didapatkan melalui ikan, alpukat, dan minyak zaitun. Tak hanya makronutrien saja, namun juga mikronutrien penting dalam perkembangan gizi pada masa kanak-kanak awal. Seperti yang pertama adalah zat besi, penting untuk pembentukan hemoglobin dan mencegah anemia. Nah, zat besi ini dapat ditemui pada daging merah, sayuran hijau, dan sereal yang diperkaya. Yang kedua adalah kalsium, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, kalsium sendiri bisa didapatkan melalui susu, yogurt, dan sayuran hijau. Yang ketiga adalah vitamin A, diperlukan untuk kesehatan mata dan sistem imun.
Vitamin A sendiri bisa didapatkan melalui wortel, ubi jalar, dan sayuran hijau. Yang keempat adalah vitamin D, penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Nah, sumber vitamin D sendiri dapat diperoleh dari sinar matahari, ikan berlemak, dan serat makanan yang diperkaya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang saya sampaikan jika masih ada kekurangan karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.